Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, lanjutan dari video kemarin. Kemarin kita produksi dan kita cek hasilnya. Setelah ini kita diamkan selama 24 jam lebih ya. Jadi kita langsung cek aja hasilnya seperti apa. Oke, nah ini dia. Nah, bisa dilihat ini busanya sudah turun, tinggal ada sedikit sisa buih-buih busa aja. Nah, sudah turun, sudah terlihat bening. Nah, artinya produk ini sudah berhasil dan memang jadi ya. Jadi sabun cuci piring seperti pada umumnya bening. Oke, kita cek aja langsung. Kita cek hasilnya gimana. Nah, ini. Nah, ini. Sangat bening sekali dan kekentalannya juga sangat ideal ya. Kekentalannya juga sangat pas, tidak encer, dan aromanya pun sangat wangi sekali aromanya. Nah, bisa dilihat sangat bening seperti sabun cuci piring pada umumnya. Dari segi penampakan fisik sudah terlihat jelas, hasilnya sangat bagus sekali. Kita coba kualitasnya, sabun busanya dan aromanya, daya cucinya seperti apa. Kita coba, kita tuangkan. Kita untuk tes busa juga, kita tuangkan 1 sendok aja. Nah, ini sangat kental, bisa dilihat. Nah, 1 sendok makan saja kita tuangkan ke mangkuk yang berisi air. Kita kocok. Nah, bisa dilihat ini belum memakai spon ya, belum memakai spon. Ini busanya sudah banyak sekali, banyak sekali busanya. Oke, kita tes, kita uji kualitasnya. Oh, ini bisa dilihat, ini sangat banyak sekali busanya ya. Artinya ini formulasinya sangat bagus, sangat ideal sekali. Artinya ini berhasil. Setelah dilakukan uji coba, hasilnya bagus. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa langsung mengemas sabun cuci piring ini dengan kemasan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan kemasan yang 450 ml seperti ini, yang identik dengan kemasan sabun, atau memang kemasan yang 1 liter lebih besar, atau kemasan yang lebih kecil. Nah, setelah dikemas, teman-teman bisa simpan, dan daya simpannya sangat lama sekali, yaitu sekitar 3-4 tahun. Itu masih awet dan masih bisa dipergunakan. Jadi teman-teman bisa hemat dalam waktu jangka panjang, bisa produksi sendiri, dan tentunya akan menghemat pengeluaran kebutuhan dapur untuk pembelian sabun. Oke, kita langsung coba kemas saja. Oke, ini kemasan botol 450 ml. Oke, pelan-pelan kita masukkan ke sini. Oke, nah, kentalannya bisa dilihat sangat bagus sekali. Oke. Oke, masih kurang. Oke. Nah, ini dia. Nanti gelembung-gelembung yang ada dalam ini nanti akan menghilang dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan menghilang. Ini akan menjadi bening sempurna. Karena ini waktu 24 jam, ini adalah waktu tersingkat ya. Oke, setelah produk jadi dikemas seperti ini kemasan 450 ml, ini kemasan 1 liter, ini kemasan 250 ml. Nanti tergantung keinginan teman-teman mau dikemas dengan ukuran berapa. Nah, dan yang paling penting kita sekarang akan bahas masalah peluang usahanya. Bagaimana caranya dan bagaimana masalah regulasinya supaya produk sabun hasil produksi teman-teman ini bisa dijual di pasaran dengan aman, artinya legal secara hukum ya. Nah, pertanyaan yang pertama biar lebih mendasar, apakah menjual sabun hasil produksi sendiri itu memerlukan izin? Nah, jawabannya adalah iya. Izin untuk
menjual produk sabun secara luas, itu ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, artinya izin dari pusat. Izin dari Kementerian Kesehatan diantaranya yang pertama adalah izin produksi. Izin produksi ini itu sangat banyak sekali tahapannya untuk memperoleh izin produksi. Diantaranya adalah pabrik atau manufaktur yang wajib di kawasan berikat, artinya di kawasan industri ya. Nah, selain itu, setelah itu terpenuhi izin produksi, maka kita akan mengajukan izin edar. Nah, itu yang paling penting, produk ini layak atau tidak diedarkan skala nasional. Karena kalau sudah berbicara izin dari Kementerian Kesehatan pusat, maka peredarannya yaitu skala nasional. Artinya jika produk sabun teman-teman ini sudah resmi mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, nanti ada nomornya, Kemenkes PKD, yaitu PKD itu Perbekalan Kesehatan Dalam Negeri, maka produk teman-teman itu sangat bebas sekali dijual dengan skala nasional, baik mau di display di toko, di swalayan, di supermarket dengan metode pemasaran masing-masing ya, seperti itu. Dan teman-teman bisa menjual produk ini, tentunya bisa menjual produk yang berkualitas ini, tidak kalah dengan produk-produk yang terkenal. Ini bisa harganya bersaing, karena untuk HPP dan modal membuat produk dengan jumlah 450 ml ini itu tidak mahal, teman-teman. Sebagai alternatif, jika untuk memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan sangat sulit dan memang perlu investasi yang besar, maka ada alternatif yang cerdas, yaitu biasa dilakukan oleh para pengusaha, yaitu dengan cara kerjasama dengan manufaktur, kerjasama dengan pabrik yang sudah memiliki izin produksi untuk PKRT. Teman-teman tinggal hanya mendaftarkan merek dagang saja, dan teman-teman melakukan kontrak kerjasama produksi dengan pabrik yang sudah memiliki izin lengkap. Artinya di sini teman-teman sebagai pemaklon, artinya kerjasama ini adalah kerjasama maklon. Teman-teman punya merek, teman-teman mengajukan izin edar melalui pabrik atau manufaktur yang sudah memiliki izin produksi dari Kementerian Kesehatan. Dengan cara itu, teman-teman bisa hemat, bisa menjadi pengusaha PKRT tanpa investasi yang besar. Nah, itu ide yang sangat cerdas sekali, ide yang sangat brilian. Teman-teman tinggal daftar merek dagang, kemudian kerjasama produksi dengan pabrik yang sudah mempunyai izin produksi lengkap. Tadi sudah kita bahas mengenai perizinan dari Kementerian Kesehatan di pusat. Sekarang yang kedua adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kategori PKRT sabun cuci piring. Teman-teman ketika ingin berbisnis tapi masih skalanya masih skala mikro, dalam artian ini UMKM atau UKM, yang mana cara mendapatkan izin untuk kelas UKM atau kelas mikro itu sangat mudah sekali, tidak seperti izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, harus berbadan hukum, artinya harus perusahaan dan lain-lain, banyak sekali peraturannya, tapi memang sesuai karena memang untuk dari Kementerian Kesehatan itu skalanya nasional. Nah, yang dari pemerintah daerah itu bisa oleh perorangan. Perorangan kita mengajukan PRT PKRT, artinya perusahaan rumah tangga, PKRT Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan mengajukan untuk perizinan produksi dan izin edar sabun ini, yaitu sabun termasuk kategori PKRT kelas 2. Nah, teman-teman tinggal datangi DPM, PTSP, dan Dinas Kesehatan. Secara teknis nanti di sana akan dijelaskan bagaimana alurnya, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, dan bagaimana cara memulainya untuk mendapatkan perizinan sehingga produk kita legal
di mata hukum untuk diedarkan. Tetapi perbedaannya dengan perizinan yang dari pusat, dari Kementerian Kesehatan, perizinan yang dikeluarkan oleh daerah itu hanya berlaku, wilayah jualannya itu hanya berlaku regional saja. Misalkan hanya untuk ruang lingkup kecamatan, kabupaten, maksimal provinsi. Jadi produk teman-teman ini tidak bisa keluar dari regional tersebut ketika izinnya masih dari pemerintah daerah. Tapi jangan khawatir teman-teman. Misalkan daerah DKI Jakarta, atau misalkan daerah Jawa Barat, daerah Jawa Timur, daerah Jawa Tengah, dan lain-lainnya. Satu regional saja teman-teman bisa menguasai market untuk produk sabun cuci piring. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak teman-teman harus produksi dan berapa banyak juga profit yang akan teman-teman dapatkan. Nah itu sekilas peluang saja dan alur step perizinannya supaya kita tidak salah melangkah dalam melakukan usaha yang mempunyai potensi yang bagus dan jangka panjang. Yang terakhir, yang ketiga, tadi kan kita bahas untuk izin dari Kemenkes. Jelas itu untuk berjualan skala nasional. Yang kedua, izin dari pemerintah daerah, yang mana bisa kita berjualan atau wilayah edarnya itu regional. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana jika produk ini tidak kita jual? Artinya untuk konsumsi sendiri, untuk konsumsi rumah tangga sendiri. Apakah perlu izin? Jawabannya, ketika kita memproduksi sabun cuci piring ini, produk PKRT ini, dan tidak untuk dijual, tidak untuk disebarluaskan, hanya untuk dikonsumsi kalangan sendiri, untuk keluarga saja, maka jawabannya ini tidak memerlukan izin sama sekali. Pertanyaannya, apakah masih untung ketika kita produksi tanpa menjual? Jawabannya tetap masih untung banyak. Kenapa demikian? Teman-teman bisa mendapatkan harga ini sangat murah, jauh sangat murah dibandingkan produk yang beredar di pasaran. Ketika harga pokok atau HPP-nya, modalnya membuat sabun ini 450 ml itu sangat murah sekali dibandingkan teman-teman harus membeli produk yang sudah jadi dengan kualitas yang berbagai macam kualitas. Teman-teman ini bisa kualitasnya itu secara kualitas bisa diatur sendiri, artinya kualitasnya bisa dijudge sendiri, ingin kekentalannya seperti apa, ingin aromanya seperti apa, bahkan warnanya seperti apa. Itu sangat menarik sekali. Jadi dapur teman-teman itu akan unik. Mungkin bisa saja warnanya dirubah atau aromanya juga mungkin dirubah sesuai kesukaan, misalkan dengan aroma green tea, aroma melati, mawar, aroma buah, dan lain-lain. Itu bisa dimodifikasi sendiri. Artinya tidak ada ruginya ketika ini tidak dijual pun. Teman-teman artinya bisa menghemat seumur hidup untuk pengeluaran pembelian sabun cuci piring. Bisa dipahami kan? Sangat mudah sekali, dari mulai awal pembuatan sampai pengemasan. Ini sangat mudah sekali, semuanya bisa dilakukan. Dan tentunya teman-teman akan sangat merasa bangga dan merasa senang karena teman-teman selama ini hanya sebagai pelaku konsumtif saja. Tidak kemungkinan ada teman-teman yang belum tahu bagaimana tata cara pembuatan sabun ini dan sekarang menjadi tahu dan sampai bisa membuat produk. Itu menjadi suatu kebanggaan dan menjadi suatu keterampilan yang bermanfaat dan akan menghasilkan nilai-nilai yang positif. Nah demikian penjelasan dari mulai produksi sampai perizinan, kemudian peluangnya dan keuntungannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan dan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.